Bersyukur buat kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Kami nyatakan Kau adalah pusat penyembahan dan pujian kami. Kami nikmati kehadiran-Mu di tempat ini. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Mari bersama-sama nyanyikan. We'll come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one, who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Say heaven, heaven is your throne, and the earth is your footstool. Jesus, I come to bow down at your feet. Mari angkat tanganmu bersama-sama, katakan, I will come and bow down. Oh, Lord Jesus, in your presence is fullness of joy. There is nothing, worshiping you, Lord. For there is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping. I take worshiping you, Lord. Mari yang mengasihi Tuhan, angkat suaramu, angkat hatimu. Kita sembah Tuhan. Yes, we worship you, God. Thank you for your presence in this place.
kebaikan Tuhan sampai hari ini, bagaimana Tuhan menyertai kita. Bawa hatimu, bawa kasihmu kepada Dia. Dia memperhitungkan setiap hati dan kasih kita. Let's sing, Lord I worship you. Lord I worship you. Yes, we worship you. Oh, I worship you. Lord I praise you. Lord I praise you. Yes, Lord, we praise your holy name. Say, Lord, I love you. Yes, really, really love you. With all of my heart, with all of my heart, with all of my soul, I worship you. Dengan kekuatan kami, katakan, Lord, I worship, oh, I worship you. Jesus, Lord, I praise you. Just praise your holy name. With all your heart, say, Lord, I love you. Love you, really love you. Really love you. Say, with all of my heart, with all of my heart, with all of my soul, I worship. Mari kita bangkit berdiri, let's stand up together. Katakan, oh mulianya hadirat-Mu. Oh mulianya hadirat-Mu. Kami semua bait-Mu memuja-Mu Tuhan. Kami bait-Mu memuja-Mu. Menyembah-Mu Tuhan. Diberkati Kau. Diberkati. Mari berkati Dia dengan pujian-Mu, dengan syukur-Mu, dengan hatimu. Worship God. Dalam dekapan hadirat-Mu, kami percaya memenuhi. Katakan, tempat ini penuh dengan kasih, penuh dengan kemuliaan dan kuasa-Nya. Diberkati Kau. Dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu yang memenuhi tempat ini, mulianya. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Gilgal. Puji nama Tuhan, kita bisa berada di awal bulan Juli semua karena penyertaan Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Yang siap beribadah, mari bangkit berdiri. Kita mau satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu di tempat ini Tuhan.
bahwasanya Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada di bulan yang baru, semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pada saat ini kami rindu face to face dengan Engkau. Kami rindu membawa persembahan yang terbaik buat Engkau Raja di atas segala raja. Ini setiap kami membawa rasa syukur kami di hadapan-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut
ini menjadi pernyataan di dalam hati setiap kami. Kami mau mencintai Engkau Yesus dengan sepenuh hati kami. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Mari sekali lagi kasih sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita. Sebab kita mau merayakan kebesaran Tuhan, amin. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja
gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Ini iman kami Tuhan. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Bersama katakan, angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selama. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Amin. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selama. Dia perkasa, berkuasa, Allahku yang bertahta. Dia perkasa, berkuasa, Allahku yang bertahta. Sorakan haleluya. Dia perkasa, berkuasa, Allahku yang bertahta. Dia berperang, ganti kita, berikan kemenangan. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Bersama katakan, angkat tanganku, ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selama. Berkuasa selamanya. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, untuk karya salib-Mu Tuhan buat kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur kami punya Allah seperti Engkau.
Thank you Jesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku.
kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, kita akan duduk sehidangan di dalam perjamuan kudus. Kita akan makan roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Yesus. Namun sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, mari Bapak Ibu berdamai satu dengan yang lain, terutama berdamai dengan Tuhan. Karena firman Allah dengan jelas berkata, waktu kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus dengan cara yang tidak layak, kita bukan menerima berkat tapi hidup dalam kutuk. Itu sebabnya mari engkau berdamai satu dengan yang lain. Kalau engkau datang dengan suamimu, istrimu, pegang tangan istri atau suami. Kalau ada anak-anak, mari berkumpul bersama-sama. Engkau mulai berdamai satu dengan yang lain. Karena kita tidak luput dari kesalahan. Bisa berkata kepada istrimu atau suamimu, maafkan aku sayang. Maafkan aku papa mama. Mari kita benar-benar menghadap Tuhan. Hirata karala masyakara dabara-bara. Hirala barada-bara. Mari kita siapkan roti yang adalah lambang tubuh Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat roti yang adalah lambang tubuh Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, tubuhnya tercabik-cabik. Tubuhnya penuh dengan bilur-bilur. Bahkan wajah Yesus tidak lagi rupa manusia. Karena penuh dengan luka-luka. Tapi tahukah saudara, dia rela menderita. Dia rela untuk mengalami itu. Karena dia mengasihi saudara. Karena dia mencintai engkau dan saya. Itu sebabnya sebentar waktu engkau makan tubuh Tuhan Yesus, engkau mengingat pengorbanan yang begitu luar biasa. Sehingga pengorbanan Yesus kita bawa kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, yang mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mengangkat cawan anggur yang adalah lambang darah Yesus. Darahnya dicurahkan sampai tetes darah terakhir. Waktu lambungnya ditusuk oleh tentara Romawi, maka yang keluar dari lambungnya darah bercampur dengan air. Itu menandakan bahwa darah Yesus dicurahkan sampai tetes darah yang terakhir. Lewat darahnya engkau yang tidak layak menjadi layak. Lewat darahnya ada pengampunan dosa. Dan lewat darahnya ada kuasa, ada kesembuhan ilahi. Ada perkara-perkara untuk memulihkan hidup saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Naikkan syukurmu. Engkau baik, sangat baik.
Kasih-Mu luar biasa Tuhan. Pengorbananmu, haleluya, haleluya. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau luar biasa. Biar Engkau alami kuasa Tuhan, biar Engkau alami mujizat Tuhan. Lewat perjamuan kudus ini ada kuasa, ada mujizat yang Kau alami. Terima kasih Tuhan. Biar ada bayar, ada bayar, ada mur, ada masane. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan ini. Kami tahu di dalamnya ada kuasa, di dalamnya ada mujizat Tuhan. Yang sakit mengalami kesembuhan dari Tuhan. Yang punya masalah Tuhan beri jalan keluar. Yang susah Tuhan hiburkan. Karena kuasa darah-Mu, kuasa tubuh-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Sampai hari ini. Janji-Mu ya dan amin bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami tahu Engkau sudah melawat kami, memberkati kami lewat perjamuan kudus ini. Kami terima dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan. Kami menyambut Bapak Ibu yang di dalam ibadah raya GBI Gilgal, baik secara online maupun yang secara onsite. Selamat datang dan selamat beribadah. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah raya GBI Gilgal, kami juga menyambut mengucapkan selamat datang. Yang rindu untuk kenal GBI Gilgal lebih jauh, bisa scan barcode yang ada di layar, nanti akan ada hamba-hamba Tuhan yang menghubungi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salah satu nilai yang dibangun di GBI Gilgal adalah family. Untuk itu kita ada waktu 1 menit, kita ketemu dengan orang-orang yang belum kita kenal, kita kenalan dulu. Dengan tujuan bahwa kita menjadi satu keluarga di GBI Gilgal. Pertanyaan family time kali ini adalah, karena sekarang lagi musim bola, tanyakan siapa pemain bola favorit kamu. Oke, family time dimulai dari sekarang. Iya, family time selesai, waktunya udah habis. Silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Saya akan menyampaikan beberapa informasi penting yang perlu diketahui kita bersama. Yang pertama adalah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi orang tua, anak-anak, volunteers yang sudah ikut ambil bagian dalam Sabtu Ceria, baik yang part pertama maupun part yang kedua. Kita akan lihat keseruan mereka bersama-sama, ada cuplikan foto-foto yang ada di Sabtu Ceria. Anak-anak diajak untuk menggambar, mereka menggambar karya mereka masing-masing dan ternyata anak-anak kita anak-anak yang luar biasa. Mereka gambarnya bagus-bagus semuanya. Dan ada sesi parenting. Ini adalah sesi parenting. Orang tua dikembalikan lagi kepada anak-anaknya dan anak-anak mengucapkan terima kasih ke orang tua dan orang tua belajar memberkati anak-anaknya. Dan di akhir dari acara itu
anak-anak diajak sama orang tua diajak untuk menggambar dan juga menanam benih. Dan biarlah benih itu merupakan anak-anak kita yang ditanam oleh orang tua dan setiap hari harus kita rawat sehingga anak-anak kita bertumbuh dalam firman Tuhan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat tim kids yang ada. Dan Bapak Ibu, untuk yang rindu mengembalikan persembahan, ada kotak-kotak yang ada di belakang. Amplop yang ada bisa dikembalikan di kotak-kotak yang ada. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengembalikan perpuluhan, ada amplop perpuluhan yang warnanya coklat muda. Itu bisa juga dikembalikan lewat kotak yang ada. Dan yang ingin membalikannya secara transfer bisa lihat nomor rekening yang ada di layar untuk perpuluhan. Dan bukti transfer bisa di WA ke nomor yang ada di layar. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan secara QR juga bisa scan barcode yang ada di layar maupun yang ada di depan. Semua pengumuman hari ini dapat disaksikan kembali pada tayangan YouTube GBI Gilgal maupun lewat Instagram Gilgal Manado. Saya mengajak Bapak Ibu sekali lagi untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan hari ini yang akan dibawakan oleh Pastor Owen Sanjoto. Baik, selamat siang semuanya. Apa kabarnya, baik semua? Oke, kasih tahu sebelahnya, kamu kelihatan lebih keren siang hari ini ya. Oke, silakan duduk Bapak Saudara. Ya, seharusnya kebaktian siang ini menjadi kebaktian yang paling seru ya. Kayak udah makan kan? Semua udah makan? Sudah makan, sudah kopi, ya sudah mandi, ya seharusnya kebaktian ini paling semangat. Baik, di bulan yang baru ini, di bulan Juli ini kita punya sebuah tema yang baru, temanya adalah penyembah yang benar ya Bapak Ibu ya. Nah bulan lalu ingat gak kita belajar mengenai tema apa? Masih ingat bulan lalu? Kita bicara mengenai serupa dengan Kristus, Christ likeness ya. Jadi setiap bulan kita belajar topik-topik yang baru, supaya apa? Supaya kita semua semakin diperlengkapi dan kita semakin mengenal Tuhan dan growing up. Sama seperti tema tahunan daripada GBI Gilgal. Nah hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita memulai topik yang baru. Dan judul khotbah yang saya mau sampaikan adalah True Worshipper. Nah kalau saya berbicara mengenai True Worshipper, kita seringkali berpikir bahwa kalau bicara penyembah atau penyembahan, kita seringkali ingatnya ya orang-orang yang ada di depan. Ya, ini panggung, mereka yang bisa nyanyi, mereka yang bisa main musik, atau mereka yang tim doa. Seringkali demikian Bapak Ibu ya. Namun hari ini saya mengajak kita semua untuk kita bisa mengerti apa yang sesungguhnya penyembah yang benar itu seperti apa. Karena apa yang sudah kita bicarakan itu hanya sebagian kecil daripada konsep penyembah yang benar yang Tuhan mau kita ada di dalamnya. Nah, saya dulu juga demikian Bapak Ibu, saya berpikir wah asik ya, saya mau terlibat lebih jauh, saya mau jadi seorang penyembah. Saya akhirnya memutuskan untuk jadi tim singers ya. Nah kalau di Gilgal kan kalau mau melayani kan harus audisi ya. Harus audisi. Nah saya ikut audisi gitu ya. Nah, ketika ikut audisi yang menguji saya dibilang ini kamu bagus nyanyi katanya ya. Tapi lebih bagus lagi jangan nyanyi gitu ya. Nah sejak itu saya sedih dan agak kecewa. Dan akhirnya ya puji Tuhan ya saya emang gak cocok nyanyi ya. Benar Bapak Ibu ya saya gak bisa tahu banyak lagu. Kalau saya di masa-masa saya mengenal Tuhan di awal-awal saya cuma tahu 3 lagu saja. Ya, lagu yang pertama itu Terima Kasih Tuhan. Engkau sungguh baik sama Sungai Sukacitaku ada. Mungkin belum lahir kalian nih. Belum lahir ya. Cuma Pak Edi doang yang tahu kayaknya ya. Nah, itu 3 lagu yang saya cuma tahu gitu ya. Dan tepuk tangan juga falas saya katanya gitu ya. Nah, jadi emang ya saya terima apa adanya ya. Dan ternyata lebih daripada itu. Dan hari ini saya mengajak kita belajar dan kita belajar dari 1 ayat saja ya. Hari ini 1 ayat bahkan maksimum 2 ayat yang kita bisa pelajari. Dan saya berdoa supaya ini memberikan kita pengertian jadi seorang penyembah yang benar. Nah, kita belajar dari Roma 12 ayat yang pertama. Siap ya Bapak Ibu ya? Siap ya? Nah, kita mau baca sama-sama ya dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu apa-apa? Adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini
Ya, kita baca satu ayat ini dan kita mau bedah dari ayat ini. Ya, siap Bapak Ibu? Siap? Nah, oke. Nah, jadi kita belajar bahwa ternyata bukan hanya sekedar kita bisa menyanyi, bukan sekedar kita bisa melayani, bukan sekedar kita kelihatan rohani ada di gereja, tapi true worshiper adalah orang yang mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah yang kita belajar dari Roma 12 ayat yang pertama itu tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, hari ini ada 4 hal yang saya mau sampaikan buat kita semua supaya kita lebih mengerti bagaimana kita seharusnya menjadi seorang penyembah yang benar. Oke, yang pertama, seorang penyembah yang benar atau true worshiper menyembah karena kemurahan Allah. Tadi kita sudah baca ayatnya ya. Roma 12 ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Nah, Paulus mencatatkan bahwa ingat ini tuh karena kemurahan Allah. Kenapa? Karena Roma kan tadi kita baca Roma 12 ya. Tapi Roma kan dimulai dari kitab yang pertama, kedua, ketiga sampai yang ke-11. Nah, kitab Roma 1 sampai 11 itu menggambarkan tentang pengampunan dosa, menggambarkan pembenaran oleh iman, menuliskan mengenai pendamaian, anugerah, ya. Pengangkatan kita menjadi anak Allah, karunia Roh Kudus, dan juga pengharapan dalam kemuliaan. Nah saudara, baru di Roma 12 ini Paulus mengingatkan kembali, oleh kemurahan Allah, oleh karena kebaikan Tuhan yang sudah melakukan banyak hal dalam kehidupan kita, makanya kita bisa menyembah Tuhan. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau menyembah Tuhan, kita menjadi seorang penyembah bukan karena kita takut. Ya takut ya. Takut gak diberkati, takut sial, ya, takut susah gitu ya. Atau karena kita rasa bersalah ya, kalau nggak ke gereja atau kalau kita nggak nyanyi puji-pujian tuh kayaknya salah gitu ya. Ataupun karena rutinitas kebiasaan. Mungkin saudara karena ini di Manado katanya kota Kristen ya kan ya. Yang lahirnya katanya udah shalom dan haleluya katanya ya. Jadi kalau nggak memuji Tuhan, nggak menyembah kayaknya nggak naikkan apalah lagu-lagu rohani ya kan. Kayaknya tuh kayak kurang gitu ya. Sekarang lagi ada yang ngetop ya. Udah tahu belum? Yang lagu-lagu rohani dibikin bikin pakai ritme ya lagu-lagu lama ya. Artisnya tuh Filosofi Teduh. Belum tahu ya di sini? Serius? Pakai lagunya mungkin kita mau puterin aja. Oh jangan ya. Nah, lagi rame banget gitu ya. Tapi bukan itu ya Bapak Ibu ya, bukan itu ya. Kita menyembah karena kemurahan Tuhan. Amin. Nah hari ini saya mengajak kita mengerti bahwa kita menyembah karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Halo, ya. Jadi jangan berpikir kita nyanyi lebih kencang, kita seperti kita angkat tangan lebih tinggi, membuat Tuhan lebih sayang sama kita. Enggak, saudara. Kita menyembah karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Nah ini yang penting kita perlu ketahui. Jadi hari ini mari kita ingat kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Bapak Ibu yang mungkin hari ini datang pertama kali ya, saya mau sampaikan bahwa Tuhan Yesus sayang saudara ya. Nah kalau kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, kita sudah menerima keselamatan, ingat siapa kita sebelum kita mengenal Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan yang pernah kita alami selama kita hidup ini. Kalau kita bisa sampai ada hari ini, ingat semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Hari ini Bapak Ibu lihat kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu masih ganteng, cantik, bisa bermakeup, ya bisa pakai baju yang baik. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu yang membuat kita bisa ngerti. Oh kita perlu menyembah Tuhan. Dan kita menjadi seorang penyembah yang benar. Bapak Ibu saya punya pengalaman yang tidak mengenakan. Ya belasan tahun yang lalu suatu hari malam saya pulang ke rumah. Pada waktu saya pulang ke rumah itu kurang lebih jam 10 malam. Saya rasanya kayak flu gitu ya. Nah karena seperti flu, hidung saya meler, badan gak enak. Saya dengan cepat saya ambil obat. Nah ketika saya minum obat, ya saya putuskan untuk minum obat dan saya tidur gitu ya. Dan istri saya temenin anak-anak karena pada waktu itu anak-anak kami masih kecil-kecil gitu ya. Nah ketika saya coba tidurkan, kok rasanya makin gak enak gitu ya. Badan makin gak enak, terus makin susah nafas, makin kayaknya saya badannya kayak gak nyaman gitu. Dan saya putuskan untuk saya bangun lagi, saya nyalakan lampu, saya lihat di cermin. Dan saya kaget karena begitu saya lihat di cermin kurang lebih jam tengah malam, saya lihat muka saya sudah bengkak gitu ya. Saya gak bisa nafas saudara.
Saya nafas susah banget dan hidungnya mengalir, meler gitu ya. Dan saya cepat-cepat panggil istri saya. Saya panggil istri saya bilang, sayang coba lihat muka saya gimana. Wah dia bilang kaget, kenapa muka kamu bengkak sekali gitu ya. Mukanya bengkak, matanya bengkak gitu ya. Merah, terus saya udah gak bisa nafas. Saya dengan cepat saya bilang, sayang cepat bawa saya ke rumah sakit gitu ya. Jadi istri saya malam hari itu, tengah malam, dia ngebut ya bawa saya ke rumah sakit ke UGD ya. Saya malam itu saya masih ingat saya bicara sama istri saya bilang sama istri saya, sayang, sampai karena susah nafas gitu ya. Saya berpikir malam hari itu saya lewat, ya saya meninggal gitu ya. Jadi saya bilang sama istri saya, sayang jangan lupa itu polis asuransi ada di situ, saya bilang ya. Terus saya bilang, ini kunci berangkas ada di sini ya, jangan lupa gitu ya. Ya kan, paling enggak kan kalau saya dipanggil Tuhan dia jadi janda kaya ya kan. Saya pikir begitu ya, dia udah enggak, dia udah doain dalam nama Yesus. Bener, saya nyampe di rumah sakit. Sampai rumah sakit saya udah bengkak, saya udah gak bisa nafas, bengkak sekali. Ya, dan dokter kasih saya obat, saya disuntik, ternyata saya alergi. Ya, dokter UGD bilang nih, untung aja cepat ditangani. Kalau enggak ditangani, ya pembengkakan terjadi di seluruh tubuh saya, dan pembengkakan membuat paru-paru saya terjepit, sehingga saya nggak bisa bernafas dengan baik gitu ya. Aduh hari itu ya saya lewat ya. Dan sejak hari itu saya bilang terima kasih Tuhan saya punya hidup yang baru. Saya ngalamin sebuah kesempatan hidup yang baik yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Dan hari itu juga saya bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Hari itu saya gak ribut sama istri saya. Bayangin kalau hari itu saya sedang konflik sama istri saya. Istri saya bilang sayang antar saya ke rumah sakit, biar mati kamu gitu kan repot saya kan ya. Hari itu kelar saya dan mungkin saya sudah tidak berjumpa dengan saudara ya. Jadi saya bersyukur banyak kesempatan yang baik yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan saya. Nah itu saya saudara. Bagaimana dengan saudara? Pasti saudara juga pernah ingat bagaimana Tuhan tolong kita. Tuhan sembuhkan kita, Tuhan buka jalan dalam kehidupan kita, Tuhan bela, kita berdoa Tuhan jodoh kapan datang, Tuhan kasih kita jodoh yang baik, itu juga pertolongan dan anugerah Tuhan saudara. Ya, jadi hari ini kita ingat, kita lihat dan kita coba renungkan kembali. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita menjadi seorang penyembah yang benar. Amin, amin. Kemarin juga saya dapat kejutan ya, hari Jumat lalu. Kejutan apa? Saya datang ke tempat ini hari Jumat, ternyata ya di Manado gempa. Saudara ngerasain gempa? Gimana rasanya? Biasa aja kan? Iya kan? Saya di lantai 10 ya. Begitu gempa goyang saudara ya. Ya goyang, saya lari saudara ya. Lari turun gitu ya, kaget gitu ya saudara ya. Nah saudara mungkin mau coba. Di lantai 17 saya doakan supaya gempa lagi, mau? Enggak lah ya. Nah saudara saya bilang aduh terima kasih Tuhan kami diluputkan gitu ya. Ya, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jadi saudara, kita ingat ya, kita menjadi penyembah yang benar karena kemurahan Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang kita bisa belajar dari firman Tuhan ini? Dikatakan bahwa true worshiper mempersembahkan seluruh hidup sebagai persembahan yang hidup, gitu ya. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, kita belajar. Kita perlu mempersembahkan tubuh kita. Dalam konsep Ibrani, pemikiran Ibrani ya. Artinya apa? Tubuh mewakili seluruh keberadaan manusia. Ya, pikiran, perkataan, tindakan, waktu kita, talenta kita, bahkan energi kita. Dan itulah yang membuat kita mengerti bahwa penyembahan sejati terlihat dari cara hidup kita sehari-hari. Tubuh ini menyakup semuanya. Apa yang kita miliki berarti kita perlu persembahkan kepada Tuhan. Nah pikiran kita juga perlu persembahkan kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu mungkin kita sering berpikir. Zaman sekarang tuh katanya orang suka overthinking. Ada yang sini overthinking? Ada? Nggak ada ya? Di mana dong nggak ada? Di Jakarta banyak ya. Di Jakarta mikirin katanya. Saya kemarin ketemu minggu lalu, ketemu teman. Kenapa kamu sedih? Iya nih, ya. Karena kenapa? Investasi sahamnya lagi hancur banget katanya. Aduh, katanya hancur nih. Seluruh investasiku di sini gitu ya, lemes dia. Terus gimana? Ya udahlah. Sedih gitu ya. Nah, banyak ngalamin lagi susah, Bapak Ibu. Banyak orang berpikir, aduh gimana masa depannya. Tapi izinkan pikiran kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Kita persembahkan pada Tuhan. Nah, kalau mulut kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, kalau mulut kita pakai untuk apa? Selain untuk makan ragai dan
Mulut kita pakai untuk apa? Oke, saya perjelas ya. Pendeta bertanya, jemaat menjawab. Mulut kita pakai untuk apa Bapak Ibu? Untuk apa? Memuji Tuhan, bagus. Untuk apa? Berkata-kata yang baik, betul ya? Atau kita maki-maki? Ngomongin tetangga? Ngomongin orang? Atau enak ngomongin pendeta, kayaknya lebih seru. Nah saudara, kita pakai mulut ini untuk apa? Kita persembahkan kepada Tuhan gitu ya. Mata kita gunakan untuk apa? Melihat apa? Melihat apa? Melihat cewek-cewek? Melihat apa? Halo? Melihat apa? Melihat yang benar dong ya. Jangan yang ngejulit, tahu julit? Ngelihat julit. Dasar orang kaya baru gitu. Ya, ngelihatnya gini. Ya, kita pakai mata kita persembahkan pada Tuhan. Tangan pakai untuk apa? Dipakai untuk apa? Bekerja. Terus pakai untuk apa? Menolong, ya. Untuk apa? Melayani. Ya. Untuk apa? Memberi. Untuk apa? Menumpangkan tangan. Dan juga untuk oh salah ya, bukan ya. Nempeleng nggak boleh ya. Gampar nggak boleh ya. Nah jadi kita tahu tuh, kita persembahkan tangan kita untuk Tuhan. Kaki kita pakai untuk apa? Berjalan. Berjalan kemana? Rumah disco? Kemana? Ya, kepada rencana Tuhan ya. Jangan ke rumah istri tetangga ya. Oke, ya. Jadi seluruh hidup kita pakai dan kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itulah ya, tubuh bicara mengenai seluruh yang kita punya, kita persembahkan kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan gak berhenti di situ, dan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, kalau perjanjian lama menuliskan ketika mempersembahkan korban, seperti ini korban, ini apa sih ini? Binatang apa nih? Domba ya. Dombanya dipersembahkan terus dipotong. Dan dia mati, betul ya? Dan kita persembahkan kepada Tuhan. Ya kan, dipotong dulu kan. Kalau nggak lompat kan. Nah, itu di zaman perjanjian lama. Tapi ketika kita mengalami kemurahan Tuhan, bukan lagi dombanya yang menjadi korban. Tapi korban yang hidup itu siapa? Saudara dan saya. Hidup kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ini saudara, ya. Jadi hidup ini kita sehari-hari yang kita persembahkan untuk Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu, saya mau ngajak kita sebagai orang percaya. Setiap hari kita perlu datang bilang, Tuhan, aku persembahkan kepadamu Tuhan. Setiap hari sebagai persembahan yang tubuh ini, persembahan yang hidup. Jadi kita berkata kepada Tuhan, berarti hidupku milik Tuhan. Ada amin? Ya. Tubuhku milik Tuhan. Masa depanku milik Tuhan. Pekerjaanku benar? Kalau doiku milik siapa? Mulai ragu-ragu kelihatannya. Milik siapa? Bener nih, ya kan? Kalau keluargaku milik Tuhan. Jadi kita berkata, Tuhan, pakailah aku untuk menyenangkanmu. Amin. Itulah korban yang kita persembahkan kepada Tuhan. Hidup kita sehari-hari. Ada amin Bapak Ibu? Jadi kita nggak hanya sekali-kali. Kalau korban itu datang ketika dalam kehidupan, mungkin konteksnya adalah, kalau kita KKR, kita datang sama Tuhan, kita bertobat, udah sejak pulang KKR kita lupa. Mungkin kita datang sekali-kali kalau ada new life, kita rasa kita menyala-nyala, setelah itu kita lupa. Tapi ini firman Tuhan mengingatkan kita sebagai penyembah yang sejati, kita setiap hari kita persembahkan kepada Tuhan yang hidup, kehidupan saudara dan saya. Nah, so far so good sampai sini aman? Aman? Siap untuk mempersembahkannya kepada Tuhan? Masih mau lanjut? Lanjut. Yang ketiga, kita belajar apa Bapak Ibu? Yang ketiga, seorang penyembah atau true worshiper hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ya. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan
kepada Allah. Ini yang firman Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya. Kita diingatkan kembali. Selain kita mempersembahkan hidup, tapi pastikan hidup ini adalah hidup yang kudus. Kudus itu artinya apa? Kudus artinya kita dipisahkan menjadi milik Allah. Kita dikuduskan oleh karena darah Yesus, Bapak Ibu ya. Kita ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Tapi bukan hanya ditebus, tapi kita dipisahkan untuk tujuan yang Tuhan mau. Kita ada di dalamnya. Sehingga kita tidak lagi hidup dengan standar yang dunia ini berikan. Tapi kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau kita ada di dalamnya. Nah artinya gini Bapak Ibu, kehidupan kita, kekudusan yang kita buat ini, bukan karena kita bisa, tapi karena anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah untuk itu Bapak Ibu, bukan hanya sebagai hidup yang kudus, tapi kekudusan ini ya diulang nih, dan berkenan kepada Tuhan. Berkenan artinya apa? Bukan lagi apa yang kita suka, tapi apa yang Tuhan suka. Bukan lagi apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Nah, untuk kita bisa mengerti bahwa kita memberikan hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu dibutuhkan pertobatan. Bapak Ibu kita perlu bertobat, ya kan? Tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada orang yang oh saya kudus sekarang dan sampai selama-lamanya gitu. Itu karena kemurahan Tuhan, benar Bapak Ibu. Ini nggak ada orang yang sempurna. Bahkan hamba Tuhan ada yang selalu perfect, nggak ada Bapak Ibu. Setiap kita punya kelemahan, setiap kita punya kekurangan. Ya, kita bisa gagal, kita bisa berbuat salah. Tapi kita bersyukur kita boleh punya kesempatan untuk bertobat. Dan pertobatan ini bukan hanya menjadi sebuah rutinitas, tapi ini menjadi gaya hidup bahwa kita tahu setiap hari kita perlu menjadi yang lebih baik, lebih baik. Dan kita dimulai dengan namanya metanoia, perubahan pikiran. Dan kita perlu memastikan bahwa kita setiap hari berubah cara kita berpikir. Karena pemikirannya berubah, maka tindakannya berubah. Kebiasaannya berubah, kehidupannya berubah. Dan itulah menjadi metamorf ya. Yang dituliskan dalam Roma 12 ayat yang kedua. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu, kita perlu pertobatan. Membuat kita berubah. Dan perubahan ini membuat kita menjadi pribadi yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan untuk itu Bapak Ibu, untuk perubahan bisa terjadi, Tuhan sudah berikan alatnya kepada saudara dan saya. Tuhan sudah berikan fasilitasnya kepada saudara dan saya. Yang namanya Alkitab Bapak Ibu. Kita diberikan kebenaran ini untuk kita bisa apa? Bisa apa? Lihatin? Simpan? Atau kita buat? Baca. Tanya sebelahnya, kapan terakhir kali kamu baca Alkitab? Ya, kita perlu baca Alkitab Bapak Saudara. Nah kita baca, kita renungkan, sehingga kita bisa tahu, oh ternyata kita perlu berubah. Ya, disitulah pertobatan terjadi. Sehingga kita menjadi serupa, menjadi seperti Kristus Bapak Ibu. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu Alkitab yang saudara punya. Sekarang Alkitab ada di mana-mana. Ya, ada di handphone kita. Coba lihat tanya handphonenya, tanya handphone kamu ada Alkitabnya nggak? Pasti rata-rata ada. Cuma masalah kapan dibukanya gitu ya. Ya, kita perlu pakai. Jadi kesempatan buat saudara dan saya untuk memperbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan kita belajar bagaimana perubahan itu bisa terjadi melalui metanoia ini. Ya sederhana aja, dari kita yang dulu mencintai dosa. Sehingga kita menjadi orang yang membenci dosa. Kita yang mau menyenangkan diri sendiri, berubah menjadi orang yang mau menyenangkan hati Tuhan. Kita yang hidup menurut keinginan daging, kita menjadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita yang hidup untuk diri kita sendiri, ya, mau menjadi serupa dengan dunia, menjadi serupa dengan Kristus. Hari ini kita belajar Bapak Ibu. Selain kita mempersembahkan hidup, tapi berikan juga dengan kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, seorang true worshiper menjadikan hidup sebagai ibadah yang sejati. Ini yang firman Tuhan katakan, itulah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, setelah kita mengalami kemurahan Tuhan, kita tahu kalau kita mengalami kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita,
respon kita yang paling masuk akal, ya, yang menjadi ibadah kita adalah kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita sebagai ibadah yang sejati, sebagai seorang true worshiper. Bapak Ibu, jadi artinya apa? Kalau hidup kita yang kita persembahkan, berarti adalah kehidupan kita yang sehari-hari. Dimulai di mana? Di rumah Bapak Ibu. Di rumah kalau Bapak Ibu berkeluarga, ya kan? Berarti dimulai dari kehidupan kita sehari-hari. Di rumah, seorang suami menjadi suami yang bekerja keras, yang bertanggung jawab untuk istri dan anak-anaknya, itu adalah penyembahan. Suami yang mengasihi istri, yang mendengarkan istri. Kira-kira susah gak mendengarkan istri? Sini belum pada nikah ya? Belum? Masih banyak yang single? Ya? Susah-susah gampang ya? Yang udah menikah tahu rasanya. Jadi suami dengerin istri itu gak gampang. Apalagi kalau istri kalau sudah ngomong, tiada berawal, tiada berakhir. Ya. Ketika kita mendengarkan, itu ibadah kita yang sejati. Ya. Ketika istri-istri melayani suaminya, itulah penyembahan kita. Istri di rumah mungkin, aduh saya gak bekerja, saya di rumah. Saya ngurus anak, itu ngurus anak tuh gak capek. Ya kan? Ngurus anak gak gampang. Mikirin makanan buat di rumah itu juga gak mudah Bapak Ibu. Ya. Ibu-ibu mikirin menu apa supaya bisa kasih makan yang enak buat suaminya. Supaya anak-anaknya punya tercukupi gizinya. Ketika melakukan dengan penuh kasih, itu ibadahmu yang sejati. Buat Anda yang masih belum menikah, yang ada di rumah orang tua, menghormati orang tua, itulah ibadah kita. Ketika suami mengasihi istri, istri hormat dan tunduk kepada suami, itu ibadahmu yang sejati. Ketika kita disakitin, mungkin kita benar, orang lain yang gak menyenangkan, kita belajar mengampuni. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, saya tahulah, kalau kita hidup, kita ketemu, dikelilingi dengan orang-orang yang menyebalkan. Beneran, orang yang menyebalkan itu hidup. Dan kadang di sekeliling kita lagi. Coba lihat kiri kanannya, jangan-jangan Anda gitu ya. Nah, ketika kita mengampuni ya, itu adalah penyembahan kita. Ketika Anda yang single, membangun hubungan, punya pacar, menjalani masa pranikah Anda dengan kekudusan, enggak pegang-pegang, enggak cium-cium, dan enggak lain-lainnya, itu adalah penyembahanmu. Kasih sebelahnya, sabar ya, nanti tunggu sampai menikah, ya, sabar. Ketika kita melayani, bahkan kita datang ke gereja, itu bukan rutinitas. Tapi kita bilang, Tuhan, inilah penyembahanku. Mungkin gak kelihatan. Mungkin kalau yang di mimbar ini kelihatan. Tapi yang di bawah, yang panas-panasan yang nyambut Bapak Ibu, itu ibadah. Yang di belakang, ibadah. Penyembahan kita kepada Tuhan. Yang berdoa, gak kelihatan. Tapi itulah penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi hari ini, kalau kita bicara true worshiper, itulah hidup kita sehari-hari yang menjadi ibadah kita yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saya berdoa juga bagi yang sekolah, yang kuliah, ketika Anda gak nyontek, ketika Anda sungguh-sungguh sekolah yang benar, jadi teladan di sekolah, di kampus, itu adalah penyembahan Anda kepada Tuhan. Dan saya berdoa Bapak Ibu, kita jadi orang-orang sebagai true worshiper. Karena true worshiper adalah orang-orang yang mempersembahkan seluruh hidupnya sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Ada 4 hal yang kita belajar hari ini. True worshiper menyembah karena kemurahan Tuhan. Yang kedua, true worshiper mempersembahkan hidup, tubuh ini sebagai persembahan yang hidup. Yang ketiga, true worshiper hidupnya kudus dan berkenan kepada Allah. Dan yang keempat, true worshiper menjadikan hidup ini sebagai ibadah yang sejati. Dan saya selesai Bapak Ibu, saya mau ngajak kita semua, jadikan hidup kita sebagai orang-orang yang menyembah true worshiper. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian ini sama-sama.
kita tutup, pejamkan mata kita, arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Berapa banyak saudara berkata, saya mau menjadi seorang penyembah yang benar, menjadi seorang true worshiper. Hari ini mungkin saudara berkata, aduh ternyata masih banyak yang saya perlu bereskan. Inilah kesempatan yang baik untuk kita bereskan sama Tuhan. Bilang, Tuhan ampuni aku Tuhan. Karena hidupku seringkali gak jadi berkat, gak jadi batu sandungan. Kehidupan saya tidak kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Karena saya lebih memilih dunia daripada saya memberikannya kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Biar hari ini saya mengajak Bapak Saudara, maukah saudara mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara mau, pada saat semua mata dipejamkan, bolehkah saudara taruh tangan kanan saudara di dada saudara? Saya mau ajak kita nyanyikan pujian ini, menjadikan doa kita kepada Tuhan. Bilang, ini doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Hamba percaya setiap kami tidak ada satupun yang terlewatkan. Semuanya dijamah dan dilawat. Bersyukur buat firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami mempersembahkan hidup kami. Hidup yang kudus, hidup yang berkenan sebagai penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa biar setiap firman Tuhan yang kami terima, kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa buat hamba-Mu Pastor Owen Sanjoto yang sudah menjadi saluran berkat dari ibadah 1, 2, dan 3. Kami percaya pemakaian, penyertaan Tuhan semakin luar biasa lagi. Sehingga lewat hidupnya semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati Pastor Evelyn, istrinya biar selalu menopang, mendukung. Bahkan anak-anak mereka kami percaya dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Rencana kepulangan besok ke Jakarta kami begitu yakin ada penyertaan Tuhan. Tiba dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Bapak Ibu Saudara, berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan, yang sudah mengembalikan perpuluhan. Kami percaya Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati Bapak Ibu Saudara. Pulanglah, ibadah sudah selesai dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu, Tuhan memberkati pelayananmu, Tuhan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan. Dan percayalah, pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.